Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Tonton terus ya videonya agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan Ibu. Pembelajaran 4. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda ya. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti itu gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik ya, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda. Namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ya, ayo menulis anak-anak, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Kemudian lengkapilah dalam kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, di sini ada tertulis nama anggota keluarga, kemudian kegemaran atau kesukaan. Misalnya, ini contohnya ya, ayah gemar membaca koran. Kemudian di sini ibu gemar membuat kue. Kakak gemar membaca novel. Nah, kamu gemar bermain bola. Ini contoh saja ya, bisa disesuaikan dengan kegemaran masing-masing. Kemudian adik gemar bermain boneka. Kemudian apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Ya, banyak manfaat ya dan keuntungan dari keragaman kegemaran dalam keluarga. Ya, satu misalnya menjadikan keluarga semakin harmonis. Dua, belajar memahami perbedaan agar bisa saling menghormati dan memahami satu sama lain. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi antar anggota keluarga. Tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Nah, ini juga jawaban alternatifnya ya, apabila kalian mempunyai jawaban yang lain sesuai dengan kesimpulan yang kalian dapatkan dari wawancara tersebut, silahkan, itu lebih bagus ya. Nah, ini contohnya. Kesimpulannya adalah setiap anggota keluarga saya mempunyai kegemaran yang berbeda. Akan tetapi, walaupun kami berbeda kegemaran, tidak menjadikan kami terpecah belah. Adanya perbedaan itu, kami bisa saling memahami, menghormati, dan saling menyayangi. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Dayu. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan.
barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu satu, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Kemudian yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kemudian yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Ayo membaca anak-anak. Di sini ada gambar ya Kabupaten Tabanan ya. Gambar apa ya ini namanya? Iya, peta ya. Oke. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, ya, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan, ya. Nah, perhatikan gambarnya anak-anak. Kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan, kegiatan peternak di Kabupaten Tabanan. Dan yang bawah gambarnya itu salah satu tempat wisata di Kabupaten Tabanan. Ya, mungkin di sini gambarnya kurang jelas ya, mohon maaf. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Nah, ini bagian produksinya ya. Dari bacaan di atas tertulis beberapa kegiatan produksi di Kabupaten Tabanan, yaitu bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kerajinan. Contoh produksi pertanian adalah kegiatan produksi yang menghasilkan padi dan sayuran yang digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran di Bali. Kemudian bagian distribusinya ya, bidang
yang terkait, yaitu kegiatan ekonomi terkait distribusi adalah alat angkut atau transportasi yang digunakan ya, yang mengangkut hasil pertanian, perkebunan, peternakan ke hotel, restoran, dan ke pasar. Nah, kemudian konsumsi. Ya, konsumsi yaitu kegiatan membeli ya, kegiatan membeli yaitu kalau di Bali, di Tabanan itu wisatawan dan masyarakat sekitar yang membeli atau mengkonsumsi hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ayo amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Ya, ini hanya sekedar contoh saja ya anak-anak. Kalian bisa menyesuaikan dengan daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Ya, contohnya ini industri terkait kegiatan ekonomi yang ada di tempat tinggalku adalah produksi produk rumahan atau homemade. Contohnya produksi kerupuk udang, terasi, hasil laut lainnya ya. Kemudian distribusi, agen membeli beras dari seorang petani. Kemudian agen membawa beras tersebut ke kota tujuan dan menjualnya ke para pedagang, toko, warung, restoran, hotel, dan lainnya. Ya, konsumsinya yaitu membeli dan menggunakan barang yang telah diproduksi, memakan makanan yang belum atau telah diolah, memakai layanan internet, menggunakan jasa dokter untuk berobat, dan lain sebagainya. Banyak ya. Kemudian jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Yang bidang produksinya yaitu pemilik industri rumahan, petani, nelayan, peternak ya. Kemudian bidang distribusinya penjual beras, contohnya ya, penjual beras mengambil beras dari petani kemudian menjualnya ke pasar atau distributor. Kemudian konsumsinya pembeli makanan, pembeli ikan untuk dimakan bersama keluarganya, ya, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Ini kesimpulannya. Fungsi distribusi adalah untuk memperluas hasil produksi, karena barang dan jasa yang diproduksi tidak hanya dipasarkan langsung oleh perusahaan yang memproduksinya, melainkan dipasarkan melalui agen, toko, swalayan, minimarket, warung, dan sebagainya. Secara umum, tujuan produksi yaitu menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi ya. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ya, ayo berlatih. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian, identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut.
Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ya, tokoh utama dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah suami istri atau petani yang bernama Pak Jurna dan istri Pak Jurna. Ya, kalau kalian membaca secara lengkapnya cerita Asal Mula Bukit Catu, nama suami itu, ya, suaminya itu bernama Pak Jurna, ya, Pak Jurna. Tapi di cerita pada pembelajaran sebelumnya tidak disebutkan namanya, ya. Kemudian mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Karena tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimainkan dan diceritakan, ya. Kemudian siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Ya, di sini ada tetangga Pak Jurna atau petani. Pak Jurna itu petani ya. Terus Dewata, lelaki setengah baya. Nah, ini diambil dari cerita lengkapnya ya, anak-anak. Yang di pembelajaran sebelumnya itu sepertinya kurang lengkap. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Ya, karena tidak sering muncul dalam suatu cerita. Perannya hanya sebagai pelengkap sebuah cerita. Nah, anak-anak, ayo renungkan apa yang dimaksud dengan tokoh utama, mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama, apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan, mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan. Nah, tadi ini semua sudah Ibu jelaskan ya, Ibu bahas di depan tadi, kalian bisa melihatnya lagi. Nah, di sini ada kerjasama dengan orang tua. Carilah informasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu. Ya, silahkan kalian diskusikan bersama kedua orang tua ya. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.